Oke guys, kembali lagi dengan saya di sini. Nah, pada kali ini saya akan bikin tutorial gimana cara menggunakan XAMPP sampai masuk ke PHP My Admin. Nah, ya tugas kemarin lah intinya, yang itu loh, agregasi. Nah, pertama banget kita buka XAMPP Control Panel. Nah, lalu kita nyalakan yang Apache untuk servernya. Nah, oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Nah, sudah, lalu kita nyalakan MySQL. Kita tunggu terlebih dahulu. Loh, nah, sudah nyala. Nah, langsung kita masuk di sini. Nah, lalu kita klik database. Nah, lalu kita klik ini ya. Nah, maka akan masuk ke tabel ya mahasiswa inilah yang kemarin kita bikin. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fungsi agregasi, yakni pertama AVG. Nah, sekarang kita ketik pelan-pelan ya. Pertama kita klik select. Nah, select AVG dalam kurung umur. Nah, lalu kita klik as, lalu rata-rata, rata umur, lalu form from 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 mahasiswa. Nah, sebentar saya jelasin terlebih dahulu. Nah, select ini fungsinya adalah untuk ini ya, apa yang namanya, ini keyword utama di SQL adalah query utamanya, yakni untuk mengambil data dari database ya, itulah. Lalu AVG. Nah, AVG ini singkatan dari average atau rata-rata gitu dalam bahasa Inggris. Nah, umur itu adalah nama kolomnya atau nama fieldnya ya. Lalu as, rata-rata umur. Nah, ini fungsinya apa? Ini alias ya, atau untuk hasil outputnya. Nah, from mahasiswa ini berarti dari tabel mahasiswa ya. Nah, lalu kita klik go. Slip. Nah, maka hasilnya adalah rata-rata umur seluruh mahasiswa. Jadi kesimpulannya AVG itu dipakai kalau kita mau nyari nilai rata-rata dari sebuah si kolom atau fieldnya tadi. Nah, lanjut kita ke yang kedua, yakni min. Nah, min itu untuk apa? Min itu untuk nyari nilai yang paling kecil. Nah, di sini kasus ini saya contohkan mencari umur mahasiswa yang bisa dibilang paling muda. Nah, kita ketik dulu, kita ketik select, lalu kita klik min, lalu dalam kurung umur. Nah, umur langsung as umur umur termuda, langsung kita dari from mahasiswa. Oke, nah select ini untuk tadi ya, untuk memilih ya. Lalu min dalam kurung umur. Nah,
Query ini diambil dari nilai terkecil dari kolom umur ya. Jadi sistemnya bakal kayak ngedeteksi semua data umurnya, terus diambil yang paling kecil ya, alias yang paling muda. Nah, lalu kita klik go. Kok error? Si, si, si. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Umur termudanya adalah 19 ya. Lalu kita ke tabel yang tadi ya. Lalu kita ke apa ya? Posisi selanjutnya max. Nah, kalau max ini ialah kebalikannya dari si min ya. Oke, kita ketik pelan-pelan. Saya select max, max umur 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 tertua from mahasiswa. Ah, jadi gini, max dalam kurung umur ini adalah mengambil nilai terbesar dari kolom umur atau ya umur itu. Jadi sistemnya itu bakal nyari umur yang paling tinggi di tabel dalam artian yang paling tua gitu. Lalu kita klik go. Nah, ini hasilnya. Ini adalah mahasiswa dengan umur tertua. Nah, jadi max ini dipakai untuk mencari nilai maksimal terbesar lah. Jadi umurnya 23. Sudah wayahnya nikah ini. Oh. Nah, lalu kita ke fungsi yang selanjutnya, yakni ialah sum. Oke, langsung kita ketik saja. Nah, sum ini ialah untuk menjumlahkan semua umur mahasiswa gitu. Contoh kayak gini. Nah, select sum dalam kurung umur, lalu as total umur from mahasiswa. Alah, oke. Nah, sum dalam kurung umur ini ialah untuk menjumlahkan semua nilai dalam kolom umur ya. Jadi semua umur mahasiswa itu dijumlah jadi satu angka. Nah, kalau kita klik go, maka hasilnya adalah berjumlah seperti ini ya. Nah, oke, lanjut kita ke fungsi yang selanjutnya. Ya, ini fungsi count ya, count atau apa ya bahasa Indonesianya ya. Fungsinya adalah menghitung ya. Nah, lalu kita klik select, lalu kita count, lalu kita klik dalam kurung ya, lalu dalam kurung. Nah, ini bintang as jumlah mahasiswa. Nah, lalu dari tabel from mahasiswa. Oke. Jadi penjelasannya gini ya. Count dalam kurung bintang ini adalah kita menghitung semua jenis baris yang ada gitu. Jadi tanda bintang itu artinya semua kolom. Jadi yang dihitung bukan isi kolom tapi jumlah baris datanya. Nah, lalu kalau kita klik go,
maka hasilnya adalah 518 mahasiswa gitu. Oke, lanjut ke yang fungsi selanjutnya, yakni fungsi group by. Nah, group by ini adalah mengelompokkan ya. Lalu kita ketik terlebih dahulu kodenya, select ID prodi, lalu kita koma, count dalam kurung bintang, lalu as jumlah from mahasiswa. Nah, kayak gini. Nah, select ID prodi. Nah, ini adalah kita mau ngumpulin di dalam kolom ID prodi ya. Nah, lalu count dalam kurung bintang as jumlah. Nah, ini fungsinya adalah kita ini mau menghitung jumlah mahasiswa di tiap prodi ya itu. Lalu from mahasiswa ini yakni data kita diambil dari tabel mahasiswa. Nah, kita ketinggalan satu lagi yang paling penting, yakni group group by ID prodi dash. Nah, ini yang paling penting karena ini yang akan dikelompokkan berdasarkan ID prodinya. Jadi cara kerjanya database akan kelompokkan semua data berdasarkan prodi. Nah, di setiap kelompok itu dihitung jumlah mahasiswanya. Nah, sekarang kita klik go, maka hehe, si. Uh, Group by. Nah, ini seharusnya tidak usah ini sih. Oke. Nah, kita Hah? Mm, 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 mm. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ID prodi 1 berjumlah sekian 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 sekian. Oke, lanjut ke fungsi selanjutnya, yakni order by. Nah, order by ini ialah untuk mengelompokkan data ya. Nah, jadi dalam kasus ini kita akan mencoba mengurutkan data mahasiswa berdasarkan umur. Nah, sip. Jadi kita ketik codingannya terlebih dahulu, select, lalu bintang from mahasiswa. Nah, lalu bawahnya kita kasih order order by umur. Nah, ini cakep. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, select ini ialah mengambil semua kolom ya, dan apa ya, ini bintang from ini adalah dari tabel mahasiswa, seluruh tabel mahasiswa. Nah, order by umur, nah ini urutkan berdasarkan kolom umur gitu. Defaultnya order by itu ialah kayak ASC, jadi dari yang kecil ke besar. Nah, lalu kita klik go. Nah, datanya sudah otomatis keurut berdasarkan umur. Nah, ini 19, lalu ada seterusnya lah intinya. Lalu kita ke fungsi yang selanjutnya, yaitu
ASC. Nah, ASC itu apa sih? Nah, ASC ialah ascending, artinya urutan naik dari kecil ke besar gitu. Lalu kita klik SQL, lalu kita ketik codingan, yakni seperti tadi. Nah, select pagar from mahasiswa, lalu bawahnya kita klik order order by umur ASC. Oke, cakep. Nah, jadi penjelasannya gini. Nah, order by umur ASC. Nah, ini ialah kita mengurutkan umur dari yang kecil ke paling besar. Jadi sebenarnya kalau kita gak nulis ASC, dia tetap ke default ke ASC. Jadi sama kayak yang tadi, umur paling muda ke yang umur paling tua, ya mirip order by gitulah. Lalu kita klik go, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, kita ke fungsi selanjutnya, yakni dash. Dash. Nah, dash ini ialah artinya descending, artinya dari besar ke kecil. Jadi ya menurun lah. Lalu kita ketikkan codingannya select from mahasiswa. Nah, terus kita bawahnya order by umur, lalu kita dash. Nah, kayak gini. Jadi penjelasannya itu sama ya. Ini kebalikannya dari yang tadi. Kalau ini yang paling besar ke kecil. Maka urutannya akan seperti ini ya, seperti itu. Jadi kebalik sih, dari mahasiswa tua ke paling muda. Kalau yang tadi mahasiswa yang paling muda ke tua gitu. Lalu kita ke fungsi yang terakhir, yakni fungsi between, anjay. Lalu nah, between ini itu dipakai untuk filter data dalam rentang tertentu. Nah, contohnya ini saya mau rentang mahasiswa antara 18 sampai 22. Nah, gitu. Jadi kita select from mahasiswa. Nah, bawahnya kita klik where umur between 18 and 22. Nah, gini ya. Nah, select bintang ini adalah mengambil semua data. Nah, from mahasiswa itu dari tabel mahasiswa. Where, nah ini untuk memfilter data. Jadi ya itulah. Lalu umur between 18 and 22. Nah, ini ialah inti dari query-nya. Ya, inti dari query-nya. Nah, between itu artinya diantara ya, dan 18 itu batas bawah dan 22 itu batas atasnya. Nah, yang paling penting itu between itu inklusif, artinya 18 dan 22 ikut dihitung. Jadi sistem akan mengambil umur 18, 19, 20, 21, 22. Nah, kalau kita klik go,
maka hasilnya adalah seperti ini. Oke guys, sekian dari saya. Kita tadi recap sedikit ya. Tadi kita sudah belajar tentang AVG, min, max, sum, count, group by, order by, ASC, dash, dan between. Nah, dengan ini kita sudah cover ya semua fungsi agregasi dan pengolahan data dasar di SQL. Nah, semoga tutorial ini bisa membantu kalian lebih paham dalam database, especially buat praktikum ini juga cocok sih karena ini juga tugas. Thank you sudah nonton and see you the next video.